Kalau saudara punya anak perempuan, maaf jangan tersinggung, nggak usah capek-capek cari nama. Karena suatu hari sebagus apa anak perempuan saudara, kalau dia menikah dengan orang namanya Bambang Gepeng, maka nama sebagus apapun, Yohana Priscilla, namanya begitu, jadi nyonya Bambang Gepeng, nama itu akan habis. Ini hukum internasional, sebab dia harus pakai nama suaminya. Nah, gereja yang tidak mau potong kepalanya karena dia ngotot pakai nama organisasinya, gereja itu gereja berselingkuh. Kalau seorang istri yang dikenal oleh semua orang, nama suaminya itu misalnya Yakub Wijaya, maka orang bilang dia Ibu Yakub atau Ibu Wijaya. Dan orang tahu suaminya masih hidup. Tiba-tiba suatu hari dia memperkenalkan, saya nyonya siapa, Yusuf misalnya begitu. Kok Yusuf? Orang bingung tidak? Suaminya belum mati, kok jadi Yusuf? Dengarkan, saudara. Itulah gereja yang mengagungkan nama yang lain, kan nama Yesus sebagai kepala gereja. Mari kita jujur. Lagi sekali, organisasi itu, nama organisasi gereja itu perlu, tapi bukan untuk pelayanan kita. Itu hanya untuk departemen agama saja. Lihat Pak Yahya Iskandar, saudara nggak pernah tahu dia dari gereja mana. Betul nggak penting. Maka itu semua kita mari potong kepala mulai hari ini. Harus pakai kepala Yesus saja. Karena dia suami buat kita. Kita mempelajari. Di sini setan akan buat perhitungan. Kalau setan tahu bahwa suami ibu itu jenderal siapa, maka setan goblok dan setan nekat pun, loh ngerti nggak maksud saya ini? Kalau ada setan goblok dan setan nekat pun akan mikir kalau mau nyerang istri itu, karena suaminya ini jenderal. Apalagi setan pinter, lebih mikir lagi, nggak akan. Yang goblok aja takut. Ngerti istilah itu? Nah, itu cara kita berpikir. Mengapa setan begitu gampang menghancurkan gereja, merusak gereja? Bahwa bukan Yesus yang berkuasa atas kita. Walaupun kita nyebut Yesus, Yesus Tuhan, puji-pujian Yesus, tapi praktek nama yang lain kita tonjolkan. Organisasi A, B, terus Tuhan lain kita panggil. Ini penting sekali supaya kita sadar betapa Tuhan itu mau kita muliakan. Mari kita periksa pernikahan kita. Aman gak hubungan kita suami istri? Saya selalu menggunakan dua resep ini, dua prinsip. Yang pertama saya selalu tanya begini, kapan terakhir kali saudara berdua bergurau di depan anak-anak? Penting loh Papa Mama. Saudara kita bergurau di depan anak-anak kita penting sekali. Kalau anak-anak melihat Papa Mama suka bergurau, ada 3 yang terjadi dalam hidup anak-anak. Nomor 1, anak-anak makannya lahap sekali karena lihat Papa Mamanya lucu-lucu. Amin. Nomor 2, anak-anak akan belajarnya indah dan menyenangkan. Masuk semuanya. Karena dari Papa Mama yang suka lucu itu berdua, anak-anak nggak stres. Nomor 3, ini yang lebih penting. Iman mereka kepada Papa di surga akan bertumbuh luar biasa. Amin. Karena lihat Papa Mamanya begitu harmonis. Maka itu Papa Mama, kapan terakhir kali saudara berdua bergurau di depan anak-anak? Jangan bilang, ih sudah tua jangan macam-macam. Nggak apa-apa. Walaupun sudah tua itu bagus sekali kalau bisa bergurau sudah. Anak-anak akan senang. Jangan bilang, ih kayak orang muda. Lu nggak apa-apa. Janji ya. Kalau ada anak-anak saya tanya, kapan Papa Mamamu bergurau? Sungguh saudara. Kalau anak-anak bisa melihat Papa Mama bisa kelitik-kelitikan gitu berdua, waduh luar biasa. Apalagi kalau anak-anak lihat Papa Mama kejar-kejaran di rumah tapi nggak bawa parang loh ya, nggak bawa parang ya. Itu anak-anak senengnya. Papa Mama seneng, rumah itu jadi ramai sekali. Betul tidak? Ayo ngaku. Bangga sekali. Sungguh anak-anak itu akan sehat. Anak-anak itu bingung kalau lihat Papa Mama seperti orang asing di rumah. Sudah rumah tipe 21. Bayangkan, tiap kali ketemu senyum aja tidak, cuma lihat lurus aja kayak nggak ada orang aja. Itu anak-anak ini bingung, kenapa Papa Mama ini? Kasihan mereka, menderita sekali. Renungkan ini,
Maka itu dalam kitab Efesus 4, Efesus 5 isinya penuh dengan suami istri harus saling mengampuni. Kenapa? Karena surga harus ada di keluarga kita. Saya minta ngaku jujur, kapan terakhir kali kita berdua bergurau? Supaya anak-anak itu bahagia. Nilai rumah tangga kita itu tidak dilihat rumah kita di kelandasan atau di balik papan baru. Nilai rumah tangga kita tidak dilihat harganya berapa rumah itu, mobilnya berapa, tidak. Dengar suami istri, value dari pernikahan kita atau rumah tangga kita itu ditentukan oleh apa pembicaraan kita, diskusi kita, komunikasi kita berdua di tempat tidur sebelum tidur. Omongan apa yang paling banyak dibicarakan di situ. Itu nilai. Ayo jujur. Dalam 26 hari ini, selama bulan Juli, dari tanggal 1 sampai tanggal 26 tadi pagi, waktu kita bangun tidur, kita diskusi apa? Keluarga yang mata duitan, itu begitu naik tempat tidur, saldo tinggal berapa? Kenapa ini kurang? Duit aja yang diurus itu. Nah itu keluarga mata duitan. Duduk di meja makan belum apa-apa, ngupil ngomong uang, garo-garo ngomong uang. Itu kurang ajar betul untuk keluarga seperti ini. Serius saya berkata. Maka itu apa? Pembicaraan kita berdua di tempat tidur suami istri. Kalau ada yang jawab, oh kami nggak bicara apa-apa, nah lebih ketahuan nggak akur itu sudah. Kalau sampai di tempat tidur saudara berdua nggak pernah omong-omongan, setan sudah masuk di keluarga saudara. Kenapa nggak ada diskusi? Jawabannya begini, habis ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut, nggak usah ngomong. Nah begitu bukan? Awas pernikahan seperti Efesus 4 itu mengajarkan, kok saya simpulkan, suami istri boleh tidak komunikasi hanya karena satu hal, lagi sakit gigi dan sariawan penuh. Itu baru boleh tidak ngomong. Kalau nggak ada barang itu nggak ngomong, awas. Komunikasi itu penting, serius saudara. Ayo. Ngomong apa kita di tempat tidur berdua? Itulah nilai pernikahan kita. Gara-gara satu ayat Ibrani 13 ayat 4 saudara. Baca, yang belum tahu silakan baca. Ibrani 13 ayat 4. Satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang mensensus tempat tidur suami istri hanya Yahweh Tuhan kita. Katakan amin. Kalau ada pemerintah dunia ini, entah itu gubernur, entah itu bupati atau wali kota, lalu membuat sensus tempat tidur rakyatnya, saya akan tersinggung duluan. Apa bapak kurang kerjaan ngurusin tempat tidur kami? Betul tidak saudara? Tapi mengapa surga mengurus tempat tidur kita? Oh dahsyat tempat tidur suami istri itu. Dari ayat itu, dalam saya bicara soal keluarga, tempat tidur itu nomor 1. Mari saya lihat dari anak-anak. Semua diukur dari anak-anak. Hebat Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Ingat waktu kita masih kecil, atau waktu anak-anak kita masih kecil, mengapa anak-anak paling suka di tempat tidur papa mamanya? Jawab iya atau tidak? Lah jawab iya atau tidak? Betul enggak? Heran lihat anak-anak itu bisa ramai di tempat tidur itu, lompat sana lompat sini, bergurau guling-gulingan gulat, wah lempar-lemparan semuanya itu, bantal dilempar semuanya. Biasanya mamanya yang teriak-teriak, aduh mama baru cuci spray, itu mamanya biasanya. Tapi lihat begitu kita ribut, anak-anak takut naik ke situ. Jawab iya atau tidak? Kenapa anak-anak bisa rasa? Jadi ukuran pernikahan kita tempat tidur itu, ini bicara macam-macam. Hebat sekali tempat tidur. Kalau sampai surga berpesan, jangan kau cemari tempat tidurmu suami istri. Itu artinya, kalau kita menggunakan terminologi perjanjian lama, di setiap tempat yang Yahweh hadir, pasti pesan, kuduskan tempat itu. Nah kalau sampai di perjanjian baru, Yahweh berfirman, kuduskan tempat tidurmu suami istri. Dengar saudara, kotornya tempat tidur kita bukan karena spray 3 bulan gak dicuci, bukan. Tapi ingat kalimat berikut, karena ada persundalan dan perjinan di sini. Itu kotornya tempat tidur kita. Jadi kalau dia berpesan supaya kita menguduskan tempat tidur pernikahan kita, karena dia memang hadir di sini. Artinya surga kalah ramai dengan tempat tidur kita. Begitu papa pilih di situ dengan kita. Saya bisa lebih jauh ngomong, tapi karena waktu,
Saudara, salah satu rahasia yang besar saya temukan di Ibrani 13 ayat 4. Saya tanya, Papa, kenapa engkau di tempat tidur kami? Ada apa di situ?